Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi dan saya muliakan yaitu Ustadz Fikri Farihin, MPD, yang sangat saya harapkan barokah ilmunya selaku pembimbing mata kuliah ilmu pendidikan Islam Nusantara. Saya Azizatul Mukarroma akan mencoba mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Islam Nusantara dan Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Islam di Indonesia itu tidak serta-merta masuk dengan sendirinya, bahkan sebagai Islam agama yang tumbuh di pribumi. Tapi Islam itu ada perantaranya sehingga Islam itu berkembang sampai sekarang di bumi pertiwi. Islam masuk di Indonesia itu melalui beberapa perantara, yakni yang pertama ialah para mubalik, yang selanjutnya para pedagang dan pengembara sufi dan tokoh-tokoh agama, dan tidak lain pula yaitu perkembangan pendidikan Islam sampai saat ini. Masuknya Islam di Nusantara justru dengan cara berdamai, yaitu dengan cara perdagangan dan perkawinan dan pendidikan, politik, kesenian, dan tasawuf. Perkembangan Islam di Nusantara dalam berbagai bidang. Yang pertama ialah di bidang politik. Di bidang politik dibagi menjadi 5 macam, yaitu masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa Orde Lama, dan masa pemerintahan di Orde Baru, dan masa reformasi. Perkembangan Islam di Nusantara yang kedua dari bidang seni dan budaya. Dari bidang seni ialah ditemukannya batu nisan pada tahun 1292 di Aceh, tepatnya yaitu di makam Sultan Malik Al-Saleh. Dari seni arsitektur, yaitu model masjid di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Adapun ciri khasnya yaitu atapnya bertumpang. Dari seni sastra Indonesia dipengaruhi oleh Persia, di antaranya buku Kalilah Wadimah dan Abu Nawas. Seni kaligrafi di Indonesia tidak begitu berkembang karena hal itu dilarang oleh Islam, sebagaimana hadis yang melarang melukis makhluk hidup. Proses pendidikan masa kerajaan Islam di Nusantara yaitu pada masa kerajaan pertama di Nusantara, pendidikan Islam itu sudah ada, seperti di masa kerajaan Perlak dan masa Samudra Pasai, masa kerajaan Samudra Pasai. Selain dilaksanakan di Pulau Sumatera, pendidikan Islam juga dilaksanakan di Pulau Jawa, seperti yaitu yang melaksanakan melalui perantara Wali Songo, seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan lain sebagainya. Pendidikan Islam, perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajah Belanda mengalami hal yang sangat menyedihkan, karena pada saat itu penjajah Belanda sangat mengekang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia itu dipersulit. Saking berjayanya penjajah Belanda itu di Indonesia sehingga membuat semboyan gold, gospel, dan glory, di mana gold itu ialah kekayaan, tidak lain tidak pula yaitu untuk menguasai kekayaan yang ada di Indonesia. Gospel yaitu agama, dan tidak lain yaitu misinya untuk mengkristenisasi rakyat Indonesia. Terus yang ketiga glory, yaitu kejayaan, di mana penjajah Belanda itu ingin mengembalikan kejayaan bangsa Eropa di masa lampau. Ketika di zaman penjajah Jepang, yaitu Jepang itu sangat pintar, yaitu dengan cara menarik simpati bangsa Indonesia
Di antaranya membuka kembali sekolah yang telah ditutup, memberikan bantuan ke pondok pesantren, dan memberikan dana kepada Kiai Hashim Asy'ari dan lain sebagainya. Tidak lain tidak pula yaitu untuk mereka itu sok baik karena mereka itu ada siasat buruk, ada misi buruk di belakangnya. Tidak lain yaitu untuk kepentingan penjajah Jepang itu sendiri. Ketika Perang Dunia II itu terjadi, Jepang mulai sudah menampakkan buruknya, yaitu sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia, seperti menghukum rakyat Indonesia yang tidak patuh dengan penjajah Jepang. Setelah kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia, pendidikan Islam di Nusantara itu diusahakan semakin baik lagi oleh pemerintah Indonesia, seperti memperbaiki gedung-gedung sekolah, memperbaiki sistem tenaga pengajar, memperbaiki sistem pengajaran yang berbasis kurikulum. Pendidikan Islam itu terbentuk dari masa klasik, yaitu sejak Nabi Muhammad menyampaikan risalah agama melalui lingkungan keluarga, rumah Arkom, dan di Bukit Syafa, dan di Masjid Nabawi dan Syufa. Ahmad Shalabi membagi pendidikan Islam ada dua kelompok, yaitu pendidikan sebelum madrasah seperti kutab, rumah, masjid, sufah, kan, zawiyah, kedai buku, dan pendidikan sesudah madrasah seperti dibuktikan dengan berdirinya lembaga formal pertama kali di dunia, yaitu Madrasah Nizamiyah. Dari madrasah tersebut terciptalah melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim seperti Nizam al-Mulk, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia bila dilihat pada abad ke-13 sampai ke-19 Masehi telah melahirkan tokoh muslim dan para ulama seperti Hasim Ahmad Surkati, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan. Madrasah berasal dari transformasi lembaga pendidikan melalui masjid, melalui masjid menjadi sebuah inovasi baru dengan perkembangan pendidikan Islam modern sampai sekarang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.